Assalamualaikum. Salam literasi. Ya, di luar putu buku, kita akan ngumpulin obrolan selain ngomongin buku dalam tema tentang nanti. Semangatnya itu ya mirip-mirip buku nanti kita cerita tentang hari ini gitu. Jadi ini sesuatu yang buat sebenarnya ini seperti menahan. Oke, latar belakangnya kan saya ngerasa kehilangan gitu ya. Ketika bapak saya kan sering banget ngobrol sama saya, terus ketika sudah mendahului kami, saya nyari-nyari, wah kayaknya obrolan dengan bapak dulu banyak yang berkualitas. Ternyata nggak ada jejak digitalnya. Terus makanya, wah bagaimana kalau saya meninggalin sesuatu, walaupun mungkin anak saya nggak nyari-nyari seperti saya mencari jejak digital bapak ya, tapi minimal kan suatu saat ketika dia nggak sengaja mencet akun ini, ya minimal ada gitu, ada jejaknya gitu. Jadi sebenarnya pengen menahan informasi yang atau apa yang saya pikirkan yang mungkin nggak semuanya bisa saya pakai gitu, karena saya sudah terlambat, tersadarnya sudah cukup tua gitu, sehingga nggak bisa saya pakai sejak dulu gitu. Nah, kalau saya ngobrolin gini kan siapa tahu memantik informasi, memantik inspirasi untuk anak dan cucu saya. Gitu ceritanya ya, semangatnya tentang nanti. Nah, gaya-gayanya nanti modelnya kayak yang episode pertama. Episode pertama kan berpikir seperti akuntansi. Nah, yang kedua ini berpikir seperti seniman. Jadi apa sih seniman yang membedakan dengan pengrajin misalnya? Pengrajin atau tukang gitu kalau bahasanya ya. Dulu bapak saya ketika mengerjakan gardening gitu ya, bikin taman berbeda dengan kalau kita ngerjain konstruksi tanpa sentuhan seni kan dia ya apa adanya, tapi ketika dengan seni kan itu menjadi berbeda. Saya sempat bedanya apa sih gitu ya. Nah, pada saat ini saya nangkep 3 perbedaan seorang seniman ya. Apa yang membedakan karya seni itu dengan karya yang bukan, atau dengan karya yang tanpa sentuhan tadi? Seperti seniman. Ini seperti ya, jadi belum tentu seniman tapi seperti cara seniman. 3 itu apa? Yang pertama, istimewa. Jadi seorang seniman itu berkarya pasti berharap karyanya itu istimewa. Jadi dia selalu membubuhkan dalam karyanya itu hal-hal yang luar biasa. Gitu. Harus beda. Nah, dengan begitu pasti kita ketika nanti kita terapkan ke apa yang kita lakukan, kan jadi beda kan. Saya nyoba dengan narik sekali lagi ya, kata kuncinya seperti seniman. Jadi bukannya seniman ini. Misalnya yang lagi sekolah sebagai pelajar yang istimewa gitu kan. Nggak harus ranking 1, tapi bagaimana menjadi istimewa gitu. Entah dia di kelas, entah dia saat mengerjakan tugas, semua itu dalam bagian dari istimewa. Entah ketika dia aktif di Karang Taruna, entah ketika dia sudah kuliah, semua dicoba apa yang dilakukan istimewa. Keren lah gitu ya, keren. Sehingga tercatat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau istimewa kan karyanya. Kalau sekarang yang kedua ini dari dalam. Seniman itu melakukan mencipta karyanya itu dengan dia pasti otentik dengan dirinya. Ya. Nggak ada seniman yang ikut-ikutan, nggak ada seniman yang mendustai apa istilahnya ya, berdusta pada dirinya gitu. Tapi dia pasti sesuatu yang memang dari dalam. Ya. Chairil Anwar, ya, seorang yang bandel gitu ya, nakal di masa mudanya, tapi karya-karyanya dahsyat. Dia begitu otentik dengan dirinya. Bahkan dia seperti membuka lokomotif baru dalam karya sastra. Ya, dalam puisi kan dia di puisi yang lebih modern, walaupun dengan rima-rima yang sebenarnya rima-rima di puisi lama. Tapi dia percaya diri dengan keaslian dirinya, otentik. Dan mungkin banyak contoh yang lain ya. Entah dalam dunia seni rupa, ada Picasso, Michelangelo dalam patung, atau mungkin karena itu hal mereka sangat otentik gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Oke, kalau ngomongin para seniman takutnya jadi malah ya terlalu jauh dari contoh realnya kan. Oke, bagi kita
Otentik itu adalah kita tidak sedang membohongi diri sendiri. Kita mengerti ukuran kita. Kita mengerti gaya kita. Jadi kalau bahasa peribahasa Arab itu halakam ru'un lam ya'rif qadruhu. Rusaknya seorang itu karena nggak ngerti kadarnya. Jadi pasti dulu kita tahu kadarnya. Analisa SWOT-nya gitu. Otentik. Gue aslinya itu gue begini nih. Nah, ketika aslinya itu berdiri, kita nggak capek, nggak berpura-pura. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu dan itu tuh kita paksa gitu, tentu kan tidak asli dalam diri kita, ya pasti lelah dan biasanya nggak istiqomah gitu kan, karena memang bukan asli dirinya, otentik. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, rasa. Jadi dia ketika membuat satu karya itu membubuhkan rasa. Ini hal yang contoh sederhana, misalnya seorang penyapu jalanan. Dia nyapu jalan. Saya beberapa penyapu jalanan ini saya catat. Saya berinteraksi personal setiap pagi karena saya jalan kaki ketemu gitu ya. Beberapa itu saya merasakan keasikan beberapa penyapu jalan itu dalam melaksanakan tugasnya. Nyapunya, dia ngelihat daun-daun yang kena air hujan kan akhirnya nempel ya. Dia colek-colek ya. Dia pasti menyapunya akan lebih capek, tapi dia dengan cara yang detail gitu, rapi di itunya. Itu beda. Jadi rasa ini menjadi bagian dari gaya seorang seniman. Ya, jadi seperti seniman tadi, paling tidak di saya ini versi putu. Mohon maaf, silakan kalau mau dikritisi, diabaikan atau ditambahkan. Menurut saya yang pertama tadi istimewa, lalu otentik sesuai dengan dirinya, keaslian dirinya, dan yang ketiga ada membubuhkan rasa dalam setiap tugas yang kita lakukan. Oke, sekali lagi bayangkan dengan kondisi yang di lapangan saja. Mau itu lagi sekolah, mau lagi kuliah, mau lagi tugas, lagi magang di tempat kerja baru, seberat apapun itu tetap aja bubuhkan rasa. Lakukan bagaimana sebagai tetap istimewa dan cari tahu ini yang kalau saya ya, yang putu banget tuh gimana sih gitu. Cara ngerjain ini yang putu banget itu gimana, yang versi kita gitu. Jangan ngelihat dari orang lain, tapi versi kita ini gimana. Nah, ini otentik. Saya pikir itu akan menjadi pendorong atau pendukung apapun yang kita lakukan, sesederhana pekerjaan yang kita lakukan, sesederhana tugas apapun yang kita lakukan, dengan sentuhan gaya seniman istimewa, otentik, dan rasa tadi, kayaknya akan jadi berbeda karya kita. Ya. Kalau saya sering memahami posisi seni, tapi ini juga silakan boleh dikritisi ya, ini versi saya aja. Praktek, teori, dan seni itu berurutan. Jadi praktek itu sesuatu yang kita lakukan, jelas gitu. Misalnya saya nulis puisi nih, saya biasa nulis puisi, saya mempraktekkan menulis puisi. Tapi kemudian saya setelah berulang-ulang menulis puisi, kan saya bisa nulis teori kan. Kalau gue nulis puisi itu dimulai dari gitu. Misalnya saya nyomot 3 kata dengan makna yang sangat beragam, saya gabungkan, saya kulik-kulik nyari kata. Atau saya ngambil puisi, saya membaca puisi karya-karya sastrawan ternama. Ini gaya-gaya proses produksi saya nulis puisi. Ini kan teori ya. Saya gaya orang-orang yang menulis puisi dengan baik. Saya baca berulang-ulang, kemudian saya menulis puisi versi saya dengan membiarkan ada pengaruh dari puisi-puisi yang saya baca. Itu termasuk cara proses saya. Nah, teori ini kan bisa dipakai sama orang lain kan. Jadi praktek dulu, setelah itu praktek itulah disusun teori. Nah, seni itu di setelah teori itu. Jadi kalau udah bisa di teori, kalau udah nggak pakai pikiran lagi, nah itu seni. Sudah pakai rasa, udah ngalir aja, nah, itu seni. Mungkin ya, itu cara pandang saya atas posisi seni ya, praktek dan teori. Jadi seni itu di atas itu. Nah, kembali ke cara seperti seniman tadi, silahkan dicoba ya. Kita praktekin masing-masing di tempat kita, entah itu di sekolah, entah itu di kuliah, entah itu di tempat kerja, entah itu di kehidupan sehari-hari. Coba pakai cara pandang itu. Ya, rasanya nih tentang nanti ini adalah nanti
Kalau tadi kemarin udah ngomongin akuntansi, sekarang cara seniman, nanti berikutnya seperti itu. Kita hanya mencoba POV lain dari sudut pandang yang siapa tahu dengan sudut pandang itu kita menemukan hal yang baru dan lebih bisa menikmati apa yang kita lakukan. Mungkin itu ya. Selamat mencoba berpikir seperti seniman tentang nanti. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.